jadi ada perpanjangan jadwal. Iya, itu tuh ngambil dulu, tapi nanti tinggal dia. Aku bikinnya format skripsi langsung, cuma nanti kan dipotong aja. Iya, kan cuma sampai bab 3 aja kan. Iya, tapi langsung biar enak sih. Iya sih betul. Sistem informasi monitoring produksi secara real time. Itu artinya apa sih? Apanya? Produksinya? Secara real time itu apa? Jadi ini tuh produksi. Nah, jadi apa ya? Monitoring produksi secara real Iya, time. jadi di sana tuh produksi itu udah ada datanya. Nah, saya tuh ambil datanya di database-nya. Jadi aplikasinya udah ada. Nah, jadi cuma ekspor data. Enggak, ngebandingin. Jadi di sana tuh ada departemen planner. Dia yang biasanya awasip, dia ngejadwalin mesin ini berapa kuantitinya. Nah, iya. Perencanaan produksi. Iya, perencanaannya. Jadi nanti berapa, nanti ada gap atau hasil. Gitu. Ya, emang kalau monitoring dari awal dan hasilnya harus kelihatan. Iya, kayak gitu. Maksudnya ada tulisan secara real time itu jadi juga? Iya, datanya langsung. Jadi contoh apa ya? Sebenarnya gambarnya itu mesin A. Mesin A tuh 100 dalam satu shift 8 jam. Nah, ini tuh nanti dibagi 8, dia ngasihin berapa untuk per jamnya. Iya. Nah, nanti dibagi per orang. Enggak mesin. Ada yang per mesin ada atau per material. Nanti kalau kelihatan di sini 10. Aktualnya 1 jam tuh masih 10. Nah, ini bagi ini tuh apa ya? Rumusnya tuh kali apa ya? Nah, ada rumus. Iya, jadi nanti tuh ada rumusnya. Nanti kelihatan presentasinya, Bu. Gitu. Iya. Nah, saya kelihatannya ngambil, ngebagi langsung. Jadi ya, lumayan deh. Jadi langsung udah ada hasil monitoringnya. Iya, langsung hasilnya ada. Jadi awalnya ini tuh bisnis perjalanannya tuh dia bisa kalkulasi udah aksi berakhir. Jadi kan maksudnya kalau secara real time kan langsung ada kelihatan presentasinya. Nah, ini mah harus nunggu akhir shift. Jadi nggak pernah nunggu akhir shift. Enggak. Iya, enggak kan langsung. Iya. Oh, sebelumnya ada tapi nunggu akhir shift gitu. Ambil dulu, ngambil, dibandingin kayak gitu. Intinya aplikasinya kayak gitu. Intinya. Ada deh. Yes. Berarti siapa yang input nanti? Departemen planner. Si planner yang perencana itu? Iya. Bukan si mesinnya kan? Si orang yang bertugas di mesin atau si orang yang bertugas di mesin? Terus orang yang di mesin tuh dia nggak ngapa-ngapain kan? Nggak lihat ada ininya. Nggak dia materialnya apa gitu dia masukin kayak gitu. Jadi ya di planner dia contoh material A di mesin ini dia harus sesuai kayak gitu. Dia cuma ngikutin instruksi doang kan? Iya. Si cuman kadang ada kendala apa gitu. Jadi kurang dari achieve-nya. Iya, achieve-nya dia jadi berkurang. Kayak gitu. Oke, nanti mungkin udah ada keterangannya kenapa bisa dia berkurang gitu. Berarti selain si perencana siapa lagi yang bisa inputin hasil? Kalau itu ya perencananya. Perencana aja. Iya. Oh, jadi ada siapa divisi apa namanya? Planner, iya. Namanya planner. Iya, planner. Atau di sini ada. Struktur. Iya. Nah, kayak gitu. Ini semuanya. Nah, cuman ini lebih rincinya di sini planner. Oke. Untuk yang plannernya. Iya. Mana coba ini misalkan iya ini tuh dibagi-bagi. PPC itu cuma kata apa? PPC tuh kayak PIC. Iya, PIC gitu. Iya kayak ini. Belum nyampe ini sih, Bu. Cuma baru dapat ini aja doang. Saya pun kerja di sini. Iya. Bagian engineering. IT-nya? Oh, IT-nya. Iya. Oke. Ya itu seruan. Namanya secara keseluruhan. Bisa dipantau sama orang produksi atau apa, iya. Berarti sistemnya tuh lebih kayak ke ada orang planner, masukin perencanaan, serta masukin hasilnya sehingga langsung didapat persentase monitoringnya. Kalau hasilnya nggak dimasukin, kita langsung ambil. Jadi di sana tuh kan sebenarnya udah digital ya, Bu. Cuman dia aplikasinya desktop. Oke, desktop. Iya, ada sensor ini.
Jadi di sana tuh ada aplikasi desktop ya. Namanya PCS, Production Control System. Iya. Nah, cuman aplikasinya desktop. Nah, tampilannya kayak gini kan, kalau desktop kan kayak gitu ya. Iya. Nah, di sini tuh kelihatan kuantiti. Ini mesin, Bu. Ini mesinnya. Nah, semua mesin. Iya. Jadi saya tuh ngambil kuantitinya aja. Nah, jadi nanti perbandingan hasilnya kan sama penyataan kan? Iya. Iya, ini yang aktualnya. Ini yang aktualnya. Iya. Caranya ke bawah lagi coba, Bu. Jadi si mesinnya aja udah kebaca gitu ketika dia menghasilkan sesuatu. Iya, udah kebaca. Jadi cara itunya jadi udah kamu ada. ambil data dari sini. Iya. Nah, contoh mana ya? Ada. Nah, ini mesin ini. Nah, ini kuantitinya 136. Itu gimana cara masukinnya nanti? Bukan masukin, tapi kita ngambil datanya. Apanya? Sinkronisasi secara otomatis atau gimana? Iya. Jadi nanti satu aplikasinya tuh. Jadi kan ini VB ya. Ini ada database-nya. Di sana pakai SQL. Jadi SQL saya pakai yang PCS. Iya. Saya tuh punya juga yang lokal. Yang saya bawa app. Itu sinkronisasi otomatis atau harus kita yang sinkronisasi terus? Sinkronnya gimana ya? Bukan sinkron ya. Nanti kan kita ngambil data ya. Iya, ngambil data kan. Kuantiti ya. Nah, di sini nanti si PNF masukin ke aplikasi satu. Iya, ngesinkron kan ya. Iya. Iya. Iya kan? Otomatis lah. Iya. Kayak gitu nanti sih. maksudnya itu kayak per 5 menit sekali. Oh iya, itu udah diatur nanti sama si sistemnya. Nah, itu di real time-nya saya mau ngambil per real time-nya. Iya. Soalnya kalau di sini JIT itu pengen 3 menit sekali ada keluar ban. Kayak gitu. Baik lagi sih. Iya, kayak gitu. Ngebandingin ada evaluasi juga di mana ya? Nah, iya tadi mau kayak gitu. Tapi nanti ini desktop juga apa web? Web. Nah, web tuh kenapa? Biar bisa pakai tablet, karena di sana pakai tablet. Iya. Nah, ini performance. Nah, jadi JIT itu katanya apa? JIT itu sebelum jadi ban. Okay. Jadi ada buatan doang, nggak bentuk ini. Ini plan hours. Ya, karena di planner di sini per hari ada yang per shift. Jadi nanti dibagi 3 contoh. Kita dibagi ini. Jadi nanti quantity hour-nya berapa? Nih hour activity itu dia materialnya udah berjalan. Setelah satu mesin itu bisa ganti-ganti. Ini Bu, material. Itu mesin A dia pertama jam 10 sampai jam 12. Nah, ini tuh aktivitas hour activity jadi 2. Jadi nanti dikali ini. Jadi iya, jadi nggak base ke 8 jam karena dia emang berjalannya di situ. Itu ada rumusnya di sana. Ini rumus dari mana? Itu ya orang itu ya plannernya. Iya, jadi emang untuk yang pembanding si orang plannernya bacanya gitu. Bukan dari teori mana gitu. Enggak, emang untuk pas di lapangannya udah kayak gini. Iya, tapi ada sih agregat apa ya Pak? Ada ya. Jadi perbandingan antara di rencanain nama aktualnya. Planning and tapi secara ininya kayak gitu. Kalau misalkan ada teorinya di ini tambahin teori. Kayak kita balik lagi ke itu berarti apa aja yang udah dibuat? Semuanya, hampir semuanya. Belum, kemarin mau ngelesin bab 2, bab 1 udah. Bab 1 udah oke. Boleh dicek lagi, boleh. Kemundiknian. Apa ini? Kemundiknian? Iya. Ada kemungkinan ya kan? Oke. Oh iya. Terjadinya kenaikan. Pencernaan.
perencanaan agregat itu apa? Iya, itu teh kayak ngebandingin, tapi lupa di mana ya itu. Ada yang pernah baca saya di jurnal. Jadi sebenarnya kayak gitu, cuman itu lebih ngedetail kan karena rumus dari katanya. Tapi hampir sama kayak gitu ngebandingin. Kalau monitoring sama perencanaan agregat, ruang lingkupnya gedean mana? Saiful melingkupi sistemnya sebesar monitoring apa hanya perencanaan agregat saja? Mana ya? Karena bagian ya, dari awalnya perencanaan sih, cuman biar kelihatan di monitoring. Jadi aplikasinya udah direncanain, cuman nampilnya di monitoringnya. Oke. Kayak gitu. Monitoring itu apa sih? Melihat hasilnya, Bu? Enggak, monitoring itu selain apa ya? Monitoring itu lebih kayak ke ya yang tadi prosesnya. Ada awalan, ada akhiran gitu. Di monitor dapat hasilnya itu apa? Jadi kalau sama evaluasi mah ada keberlanjutannya, kalau monitor itu sampai ke hasilnya itu, ya kan? Sekarang ini kan monitoring produksi ya. Monitoring produksi kan berarti semua produksi yang berjalan kan? Iya, tapi ya bagian-bagiannya ada, ya dipecah. Iya kan banyak produksi kan banyak ya. Nah, kalau sistem Saiful ini ruang lingkupnya apa di yang perbandingan produksi apa ini? Mesin ini aja atau jadi maksudnya bagian apa yang spesifikasi dalam sistem Saiful? Iya, produksi tapi bertahap, Bu. Jadi kan ini ban ya? Iya. Produksi ban. Nah, di sana tuh ada bagian-bagiannya sebelum jadi ban tuh. Nah, Saiful tuh ada 3 yang ininya tuh. Jadi di sini GT yang waktu buat, nah ini jadi ban, bikin pola-polanya, terus terakhir di inbound di warehouse. Jadi satu section ini tuh ada monitoring tersendiri. Semua sistem ada di Saiful bikin? Iya. Semuanya? Iya. Berarti segini tuh semua Saiful bikin ya? Iya. Berarti produksi emang keseluruhan yang Saiful bikin? Iya, tapi kalau hasil akhirnya di sini di inbound. Tapi ini di prosesnya udah kepantau juga dengan prosesnya. Tapi di sistem Saiful sampai sini kan? Sampai inbound nggak? Iya, sampai inbound. Iya. Oke. Takutnya, soalnya di sini saya pun ngomongnya perencanaan agregat aja kan. Sedangkan kalau misalkan di latar belakang harusnya tuh menyinggung juga tentang monitoring produksi gitu dibanding si perencanaan agregat, walaupun misalkan emang kan nanti dipakainya perencanaan agregat ya gitu. Tapi fokus utama saya itu kan yang monitoring produksi. Otomatis di atasnya seharusnya saya pun menjelaskan tentang monitoring produksi itu, kenapa saya pun mau pilih monitoring distribusi, sepenting apa monitoring distribusi itu monitoring produksi atau distribusi. Jadi kalau misalkan ngomongin perencanaan agregat, jadi aku pikir ruang lingkupnya hanya pendekatan untuk perencanaan agregat aja gitu, nggak monitoring keseluruhan. Paham nggak saya tuh? Bingung. Jadi monitoringnya harusnya ya? Iya, monitoring produksi, karena pertama judul Saiful monitoring produksi, tapi Saiful nggak ngejelasin. Mungkin di bawah ada penjelasannya nggak? Enggak. Monitoring produksi, enggak kan? Penjelasan Saiful itu di mana nih? Rancangan agregatnya. Sedangkan rancangan agregat itu adalah metode pendekatan untuk menentukan kuantitas dan waktu produksi pada jangka waktu menengah. Walaupun ini salah satu metode yang kamu pakai dalam monitoring ya kan? Tapi kan nggak mencakup semua yang kamu jelaskan, Saiful. Nggak mencakup sistem yang kamu jelaskan. Jadi kalau mau kamu jelasin dulu nih monitoring produksi itu apa gitu. Walaupun di dalamnya nanti kamu jelasin lagi untuk dalam proses penentuan kuantitas kamu juga menggunakan perencanaan agregat gitu. Dengan menggunakan perencanaan agregat di dalamnya. Jadi ditambahin monitoring produksinya harus diperjelas di latar belakang. Soalnya nantinya nggak nyambung, kamu ngomongin perencanaan agregatnya aja, tapi ngelihat judul kenapa ngambil monitoring gitu ya kan? Jadi kesannya tuh ini mana yang salah gitu? Apakah judulnya terlalu besar? Soalnya latar belakangnya lebih kecil kan? Atau kan latar belakangnya yang menjelaskan secara keseluruhan gitu, Saiful? Paham? Oke, nah sebetulnya kalau misalkan lebih enaknya, boleh pinjam nggak? Lebih enaknya untuk di latar belakang ini
biasanya saya selalu menyimpulkan wajib ada 4 poin yang nantinya ini bisa dijadikan per paragraf, ataupun kalau misalkan lebih itu nggak masalah, tapi keempat poin ini diharuskan atau diharapkan harus ada. Yang pertama adalah tentang topiknya. Topik saya pun itu tentang apa? Manajemen produksi ya. Iya. Manajemen produksi, monitoring produksi. Iya. Monitoring produksi. Oke, yang kedua ini tentang objek plus permasalahannya. Objeknya mana? PT Evo ini ya kan? Iya. Plus permasalahannya, kenapa harus dibuat sistem? Kenapa kamu mau membuat sistem ini? Pasti ada masalah kan? Pertama yang kayak tidak real time, susah gitu kan, dan lain sebagainya, harus nunggu hasilnya lama gitu. Sedangkan proses kita harus berjalan terus. Nah, itu harus ditekankan di sini permasalahan. Yang ketiga adalah metodenya. Yang pertama harus dijelaskan adalah penyelesaian sistemnya. Misalkan dengan permasalahan di atas dibuatlah sebuah sistem informasi monitoring produksi gitu ya, untuk dapat bla 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 dengan menggunakan metode apa kamu? Metode pengembangannya. RUP. Oke, metode pengembangan RUP. Lalu dijelaskan kamu menggunakan dengan membuat sistem monitoring produksi dengan menggunakan metode RUP. RUP adalah bla bla bla, misalkan secara singkat ya. Alasannya harus dijelasin. Alasan gunakan RUP. Kenapa kamu milih RUP dari sekian banyak metode pengembangan yang ada? Pasti harus ada alasannya kan? Mungkin karena itu yang paling gampang dalam proses pembuatan gitu misalkan, atau apalah, kamu harus dijelasin. Baru yang terakhir adalah kesimpulan gitu. Kenapa ini harus ada? Karena dia itu intinya. Topiknya apa? Ini akan sesuai dengan judulnya Saiful, SI monitoring produksi ya kan? Secara real time, studi kasus PT mana, dan semua judul ini tercover nggak sama kalau latar belakang kayak gini? Iya gitu. Jadi kalau misalkan ini nggak apa-apa, misalkan ada pendahuluan kayak dengan industri telah tumbuh, itu ya terserah gitu ya. Tapi setidaknya untuk keempat ini tuh diharapkan harus ada di latar belakang supaya itu kan yang jadi landasan kamu untuk membuat skripsi ini. Gitu. Jadi kalau agregatnya yang ditarik, nanti aku pikir kenapa sistem informasi agregat, aku tuh pikirnya tuh sistem informasi monitoring sistem informasi perencanaan agregatnya. Ternyata kan enggak sampai akhir, ternyata kan keseluruhan. Berarti agregat itu hanya bagian kecil dari sistem yang akan kamu bikin gitu kan. Nah, berdasarkan cara terdapat proses perkenalan agregat sesuai dengan yang ini kan permasalahannya udah ada ya. Terus yang perlu menggunakan metodologi ini untuk membangun sistem, semoga dengan adanya sistem informasi terjadinya semoga itu subjektif nggak sih? Semoga yang diharapkan akan apa ya? Langsung aja, untuk mengetahui permasalahan yang ada menggunakan metodologi RUP untuk pengembangan sistemnya. Diharapkan dengan adanya sistem yang dibuat, permasalahan terjadi dapat diperbaiki sesuai dengan apa yang direncanakan. Mulai bisa langsung memantau, ini kata-kata apa nih? Cari kata-kata yang enggak bukan kata-kata sehari baku, tapi cari yang mudah dimengerti gitu. Hindari kata semoga, luar biasa, sangat besar, sangat kecil, efektif, efisien, itu kalau bisa hindari. Karena itu semua subjektif. Jadi harus ketika kita mau menilai hal tersebut, misalkan ya permasalahan ini sangat lambat gitu kan. Sangat lambat tuh ukurannya mana? Misal kan nggak ada penjelasannya. Kalau mau misalkan dengan permasalahan yang dengan waktu harus menempuh 3 hari gitu misalkan dalam proses
ini monitoring produksi gitu. Sedangkan kan kalau misalkan dalam menggunakan sistem ini bisa langsung dilakukan secara real time, itu bisa keukur. Tapi kalau tulisannya sangat lama, terus ini secara real time, lamanya itu berapa gitu, real time-nya itu untuk pengukurannya kan susah gitu. Jadi hindari kata-kata yang nantinya jadi blunder juga gitu. Sehingga bisa langsung tahu pada mesin apa yang tidak sesuai. Ini apa maksudnya? Sehingga bisa langsung tahu pada mesin apa yang tidak sesuai dengan target, juga meminimalisir gap produksi yang berlebihan. Berarti kalau gitu permasalahannya adalah kamu bisa pakai poin-poin loh, tapi nggak poin ke bawah, langsung aja ke pinggir gitu. Misalkan untuk pengembangan ini kan untuk permasalahannya. Ini tuh permasalahannya. Ini mah harapan ya, sehingga bisa langsung tahu gitu kan, harapannya nggak bisa dimasukin. Langsung aja ini kamu di sini dijelasin secara rincinya. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, penulis membuat sebuah sistem informasi monitoring. Jadi nggak usah ngejelasin harapan kamu. Perencanaan di sini permasalahan di sini teranginnya yang sejelas-jelasnya. Rasanya di sini sedikit, sedangkan di sini kamu ngejelasin harapannya banyak. Otomatis kan harapan tuh dapat dari permasalahan yang diperbaiki gitu kan? Permasalahannya dijelasin lebih ini, seperti penurunan produksi yang tidak sesuai dengan perencanaan dari Departemen Planner, dan untuk melihat sebuah gap. Terdapat permasalahan seperti penurunan produksi yang tidak sesuai dengan perencanaan dari Departemen Planner. Untuk dapat melihat sebuah gap dari produksi aktual dengan produksi perencanaan, butuh waktu lama pada akhir shift, jadi langsung loss produksi pada waktu itu juga. Katanya ya. Iya. Tapi gitu. Aku paham, tapi untuk penulisan di penelitian ya masih belum. Ngerti ya? Iya. Untuk harapan nggak perlu ditulis. Dirinciin aja untuk permasalahannya. Nah, untuk yang di sini kamu jelasin aja untuk mengatasi hal biasa. Di atas kamu membuat sebuah sistem ya kan? Intinya itu, yaitu sistem informasi monitoring produksi, di mana sistem itu dapat membantu dalam proses memonitor produksi secara real time, misalkan kayak gitu ya. Dengan sistem ini akan dibuat dengan menggunakan metode RUP gitu. RUP merupakan metode apa, di mana dipilih dikarenakan karena apa gitu. Jadi jangan nggak usah ada harapan gitu kan. Baru masuk ke sini berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka diambillah judul penelitian informasi ini. Seperti itu ya. Paham ya? Paham. Kadang kalau ngajuin suka loncat soalnya. Oke, rumusan masalah. Bagaimana cara membangun sistem informasi monitoring produksi secara detail untuk meningkatkan efisiensi produksi di PTP? Cuman yang berfokus pada hasil produksi. Ini cuma satu aja rumusan masalahnya. Gak apa-apa sih satu juga. Soalnya kalau rumusan masalah sama tujuan penelitian itu harus nyambung. Ketika rumusan masalahnya satu, ya tujuan penelitiannya juga harus satu. Ini udah oke. Lihat di batasan masalah. Sistem ini membuat website untuk monitoring produk PT Evalus. Ini nggak perlu karena udah diterangin di dalam judul. Nggak perlu lagi. Penelitian hanya fokus dari proses pengelolaan data perencanaan produk dan kalkulasi dengan perbandingan produksi aktual. Ini sistem ini tidak membahas mengenai alur dari proses selama produksi. Itu maksudnya apa? Jadi produksinya tuh gimana nggak dijelasin habis. Jadi langsung aja kan kita kuantitinya berapa, fokusnya, jadi nggak alur produksi. Jadi maksudnya takutnya ada ini produksi gimana alurnya gitu. Nah, semua batasin di sini karena aplikasinya cuma ngambil ini tuh Bu, kuantiti aktualnya. Sebetulnya jawaban dari ini kan poin 2 ya. Sistem ini tidak membahas mengenai alur dari proses selama produksi, tetapi meliputi proses pengolahan ini doang kan gitu. Udah benar.
Tahap inception, elaboration, dan contaction. Sebetulnya si poin 2 dan 3 ini bisa disatukan kan? Jadi Sistem ini tidak membahas mengenai alur dari proses selama produksi. Kemudian meliputi pengolahan data perencanaan produk dan kalkulasi dengan perbandingan produksi secara aktual. Ini kan yang dibahasnya mah. iya. Tapi ya nggak apa-apa lah, biar banyak. Iya. Bingung. Manfaat penelitian. Biasanya pada menggunakan manfaat penelitian untuk perusahaannya, untuk universitas nggak mau kayak gini aja. Gimana contohnya? Misalkan manfaat penelitian bagi si perusahaan ini, Iya. bagi si peneliti apa manfaatnya, bagi akademik sih universitas Subangnya gitu apa manfaatnya. Tapi ya kayak gini juga nggak apa-apa sih, itu optional aja. Iya. Metode penelitian, metode pengumpulan data, oke. Metode pengembangan sistem, oke. Aku workflow. Apa nih? Lokasi penelitian ya. Iya. Langsung aja. Berikut merupakan lokasi penelitian, gak usah. Berikut adalah tempat di mana penulis melakukan penelitian, gak usah kayak gitu. Yeah. Berikut merupakan lokasi penelitian dilakukan di PT Evolusius Tires. Itu tuh yang di Purwodadi ya? Iya. Aku tuh punya temen loh di sana. Rena, Novia, gak tau ya. Kayaknya orang-orang finance gitu deh. Oh, finance. Di Rena, depan itu mah main depan. office, iya Jakarta gue di produksi di belakang. Iya kan. Sekarang gue sering magang, kan udah. Tinjauan. KPI business analysis. Iya, kata bagus katanya cari jurnal perbandingan. Iya, memang ada kan? Iya, ada. Bukan tinjauan pustaka deh namanya. Iya, itu bingung namanya. Ya, itu ada di ini pedoman. Tapi itu sih, Bu. Enggak, coba mana pedoman? Di sini ya. Apa ini pertanyaan? Iya, itu perbandingan dengan penulisan terdahulu. Oh, iya. Iya benar. Lupa. Perbandingan dengan judul terdahulu. Apa gitu namanya? Perbandingan. Ke atas. Terus. Ke atas. Ke atas. Terus Nah, ini terus ke atas. Enggak. Untuk penulisannya biar gampang. Apa tuh? Nih, hasil penelitian terdahulu yang terdapat. Oh, ini langsung aja. Iya, ini. Itu aja yang iya. dikopiin. Iya. Yang kedua teori yang digunakan, baru di bawahnya boleh dikasih. Berarti ini mah gini, Bu. Salah. Gimana tuh? Ini kan gini. Iya. Alhamdulillah. Nah, itu maksudnya harusnya dibawa lagi ya? Kalau mau menyesuaikan template, ini harusnya tulisannya teori, landasan teori atau enggak? Ya tulisannya landasan teori, di mana berarti 2.2.1 sistem informasi, 2.2.2 monitoring. Iya, berarti di gitu ya tulisannya. Berarti ininya headingin ke berapa? 4 ya? 3. 4. 2, 3, 4. Iya, berarti ini keempat. Tapi kalau mau kayak gini udah nggak apa-apa. Itu yang biar itu. nggak terlalu Nah, ini saya kok 3 jurnal. 3 jurnal. Ada minimalnya nggak sih? Nggak tahu. Nah, sama ini sih ini emang di sananya tuh 9 10 ya? Apakah di ke-12-in aja tabel? Apanya? Fontnya? Oh, ukuran font. Tulisannya berapa? Ada di tabel. Tabel berapa? Iya, di sana mah. Coba. Sebenarnya tapi takut terlalu kecil. Emang di sini ada, cuman Ngapain tabel?
Yang tulisan heading juga ada kan? Iya, kalau itu udah, cuma saya masih Tabel diberi judul. Sisipkan tabel. Pada badan naskah cukup dituliskan dengan ukuran 10 poin. 10. Itu kekecilan. Nah, caranya itu ininya dijadikan satu ini gitu. Oh, enggak. 1,5. Coba lihat di heading ada ya? Yang di detailnya tuh mana? Skip aja. Heading. Nah, di sini saya lihatnya di sini. Ini berapa sih? Tipan, Ada di- script, judul, tabel aja. Nah, beda-beda, ada header, ada. Ini 10 menit ya? Iya, itu Judul. judul, tapi isi. Oh, tabel header. Iya, itu kan beda-beda. Oke, tabel Nah, isi. isi Oh itu iya, 9 ya. Iya, makanya tadi kecil kan? Iya, Itu iya. 9. Sorry ya, aku yang nulis. Atau mana yang ini ya, Bu? Yang Kayaknya mendingan kan kayak terlalu kecil ke Kecil. 9. spacingnya before after, isinya 0 kan, spacingnya single. Nah, iya itu juga ada di sana. 9. Headernya bold. Iya, itu bos itu udah. Judulnya 10 ya, 10 aja weh, nggak apa-apa. Full. Iya. Nanti berarti aku harus merevisi ini. Pesan aku. Oke, penelitian terdahulu ini belum dikasih judul ya? Judul apanya? Judul tabel. Kayak gimana sih judul apanya? Judul tabel. Kayak Oh, caption. iya, caption. Iya, belum lupa. Pakai caption, insert caption kan? Iya, iya. Tapi yang bawahnya udah ini kayaknya lupa. Iya, iya. Caption. Ini sistem informasi monitoring. Kalau ada sistem informasi monitoring, itu masukin aja. Oh, Kan sistem yang- informasi secara keseluruhan. Iya. Monitoring itu hanya teori monitoringnya saja kan. Iya, Kalau ada teori tentang sistem informasi monitoring itu dimasukkan saja sistem informasi atau enggak ditambahin iya. kalau bisa. Dan ini enggak hanya mencakup definisi loh. Oh. Jadi kalau misalkan di dalamnya juga sudah menjelaskan misalkan monitoring ada tahapan-tahapannya nih, kamu harus masukin juga fase-fasenya gitu, ruang lingkupnya dan lain sebagainya itu bisa dimasukin. Iya. Jadi bukan hanya definisi yang ada di bab 2 tuh. Iya. Ya. Soalnya kalau misalkan kamu masukin definisi doang, ketika ditanya sejauh mana monitoring atau tahapan apa monitoring itu, nanti kamu nggak bisa jawab, Iya. ya kan? Iya. Ketika kamu sidang itu pasti kamu lihatnya hasil yang kamu kerjakan. Tapi ketika ngelihat di bab 2 itu cuma hanya definisi-definisi. Jadi itu juga kan memudahkan kamu untuk kamu mau gimana sih bikin sistemnya gitu. Soalnya kadang apa ya, kata aja itu bisa mempengaruhinya beda. Misal tadi kamu ngomongnya monitoring kan, mau Iya. memonitor. Mungkin ketika kita maksudnya monitor itu mana kenyataan asli, mana perencanaan, Iya. mana kenyataan dibandingkan dapat Iya. hasilnya apa gitu kan. Iya. Mungkin aja ada yang persepsi bahwa monitor hanya melihat data aja. Karena kan monitor hanya data gitu ya, melihat hasil, melihat data hasilnya aja itu, nggak ada proses input perencanaan gitu. Itu kan nanti jadi beda. Berarti Iya. itu kalau input data hasilnya ya itu mah proses pendataan aja. Nah itu nanti tuh yang takutnya salah gitu. Jadi Iya. untuk memastikan bahwa sistem kamu betul, kamu harus masukin di sini ruang lingkup monitoring itu kayak gimana sih, tahapannya apa aja sih monitoring itu pasti harus ada gitu supaya pasti bahwa judul kamu tuh bener loh gitu. Itu lengkap dari kata Pojen Tayangnya atau di jurnal yang ini? Di buku, di jurnal, di mana tuh? Oh, cari Iya, cari aja. Iya. Soalnya kalau tulisan kayak teori doang, Iya. itu kurang lengkap. Soalnya kamu bikin sistem gak bikin teori doang, pasti ada sampai dalam-dalam gitu kan. Iya. Gitu. Oke. Iya. Nah, sistem, jadi tambahin lagi sistem informasi monitoring. Iya. Sama perjelas lagi takutnya ada teori, bukan takutnya, semoga aja ada teori tentang sistem informasi monitoringnya ya. Iya. Teori betulnya gitu, bahwa ruang lingkup sistem informasi monitoring itu ada menu atau modul apa gitu, ada modul ini. Nah itu nanti kamu bisa jadi based on itu ketika kamu bikin sistem. Takutnya sekarang tuh
yang di pikiran Saiful tuh belum mencakup semua gitu, takut ada bagian-bagian yang emang perlu ditambahkan dalam sistem informasi monitoring. RUP, website, PHP. Nah, untuk simbol di data simbol. Kalau di sini nggak perlu, apa gimana? Nggak perlu. Nggak perlu. Di sini mah hanya tulisan aja. Iya. Kayak use case itu apa gitu. Karena tulisannya akan menjadi sedikit, jadi lebih baik nggak usah pakai subpoint. Karena itu hanya satu paragraf kan. Sebetulnya ketika kalau isinya hanya satu paragraf saja, itu kayak tidak pantas disebut subtopik. Jadi kayak minimal 2 gitu loh. Kalau satu paragraf doang tuh kayak terlalu sedikit untuk disebut subtopik. Iya. Gitu. Nah ini kan kalau satu kayak gini jadi kayak kurang pantas kalau disebut subtopik, itu minimal kayak 2. Oh iya, semuanya 2 ya. Ini untuk bab 3-nya. Oke, sejarah, visi misi. Ya, belum jelasin. Itu satu-satu atau? Oke, ini satu-satu tapi hanya yang ruang lingkup produksinya aja. Yang ini enggak, yang planner. Iya, yang planner. Ini gimana? Iya, bawah. Coba ya. Ini yang kamu bawah. Yang bawahnya kan ini. Iya. Nah, ruang lingkup produksi yang kamu kan yang bawah ini segini. Atau bagian mana? Iya. Semuanya. Bagian tadi planner. Plannernya iya. Planner itu yang mana sih tulisannya? Apa ya? Yang mana? Ya ini tuh. Apa semuanya planner? Yang ini. Segini itu planner. Stafnya. Iya, stafnya. Kalau ini teknisian tuh apa? Orang produksinya? Iya, ini biasanya yang ke lapangan sih. Oh, yang ke lapangan. Iya, ini yang di stafnya. Oke. Di office. Berarti yang harus dijelaskan adalah bagian ini, sama ini. Langsung aja itu. Langsung aja semuanya. Iya. Karena apa, kita harus ngejelasin si data ini kemana sih ke hasilnya gitu. Iya. Otomatis ini ngedata laporan ke staff input mungkin kan, input ke sistem ini nanti akan dikirimkan ke supervisor akan laporan ke manajer, nanti hasil akhirnya dia mau ngapain gitu kan. Iya. Nah itu harus tertuang di tugas pokok supaya kita jelas kita tuh mau di divisi apa gitu, jadi nggak kemana-mana. Iya. Ini proses bisnis yang berjalan. Staff planner membuat schedule produksi. Oke. Ini pakai apa sih? Nah, ini gimana nih? Apa sih namanya? Ada lagi tapi belum diganti. Ini apa? Mulai planner input schedule produksi. PCS gitu, menyimpan schedule. Cuman simpelnya kayak gitu sih. Ada satu lagi. 2 ini ada, kenapa ada 2? Iya, tapi disatuin yang satu lagi. Jadi satu lagi itu yang mana? Disatuin, cuman bentuknya modelnya bentar. Apa ya namanya? Tadi kan udah banyak. Oh, belum dimasukin ya? Iya, baru bikin di sini doang. Kayaknya ke iya disatuin, ini tuh jadi 3 baris tapi ke kanan gitu. Apa sih namanya? BPNN. BPNM. Iya, kayak gitu. Harus pakai itu. Nah, itu harus ada teorinya loh, BPNN. Di bab 2. Iya, bab 2 harus ada teori bab 2. UML dimasukinnya di mana? Iya di ini aja BPMN, subtopik baru. 2.8 BPMN. Iya. UML kalau bisa jangan jauh-jauh dari RUP, karena apa? UML kan penggambaran RUP ya. Penggambaran si UML kan digambarkan penggambaran RUP digambarkan oleh UML kan? Oh iya. Modelnya. Iya, model penggambaran sistem kan. Iya. Jadi kalau misalkan kamu udah ngejelasin RUP terus langsung ngejelasin website tuh jadi kayak ini belum selesai loh gitu. Ketika kamu mau bikin metodenya RUP digambarkan oleh UMR, baru kamu masuk ke website supaya apa ya, teorinya itu lebih terstruktur gitu. Terstruktur. Nah nanti tinggal kamu BPMN di bawah juga nggak apa-apa. Di bawah RUP. Di bawah website juga 2.8. Oh iya. Di bawah semua ini. Iya. 2.8 itu boleh BPMN. Ya. Iya. Jadi tambahin apa, teori sistem informasi monitoring produksi. Kalau ada sistem informasi monitoring doang, kalau nggak ada produksinya pakai itu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih lengkap sistem informasi monitoring produksi ya pakai itu aja, sistem informasi monitoring produksi. Begitu. Ini udah proses bisnisnya. Berarti pakai BPMN ya? Iya, jadi satu baris.
Jadi ada emang lebih enak pakai itu sih. Jangan lupa pakai caption. Iya. Ini kebutuhan sistem, kebutuhan informasi, admin. Oke. Sebetulnya informasi itu nggak pakai kata kerja loh. Kamu butuh informasi yang dibutuhkannya apa? Data section, data permission, bukan kan? Ini data user. Jadi ini kan ngomongin informasi yang dibutuhkan kan, bukan ngomongin kegiatan. Bukan. Kalau informasi yang dibutuhkan apa? Aku butuh data mahasiswa, aku butuh data dosen, aku butuh data nilai, aku butuh data akademik gitu kan. Iya. Jadi ditulisnya kayak gitu, nggak ngomongin kelola section, kelola apa, ngomongin datanya aja. Iya. Karena dia ngomongin informasi yang dibutuhkan kan. Iya. Oke. Jadi ditulis nggak deh? Ya. Ingat tapi. Ingat. Oke. Kayak kebutuhan perangkat lunak. Ini apa? Jadi kebutuhan perangkat lunak, keterangannya mungkin iya, tapi sebetulnya yang lebih penting tuh kayak web browser apa yang kamu pakai. Gitu Kak, untuk Windows berarti Windows 10 gitu. Jadi kayak web browser Chrome. Windowsnya Windows 10 misalkan ya untuk perangkat lunaknya. Database-nya DBMS-nya pakainya MySQL, aplikasi DBMS-nya SAM. Jadi iya antara dulu, iya gitu. Jadi aplikasinya apa dulu, terus kamu pakai aplikasi yang mana gitu kan, pasti banyak ya. Iya. Nah gitu. Kebalik. Sebetulnya apa ya, Visual Studio ini kan kayak keterangan digunakan buat text editor gitu ya. Maksudnya kebalik. Maksudnya teh text editor di sini. Visual Studio Code versi berapa di sini kayak gitu kan. Pesan ada yang dibawa. Tapi ya itu sih. Itu biasanya kayak gitu soalnya agar kita sebetulnya nggak perlu cari pakai, nggak perlu sih, lebih kayak ke apa ya, kayak gini, web server apa sih, gimana sih aku ngejelasinnya tuh, mungkin ini hanya persepsi saja sih. Kalau saya biasanya kayak gitu, lebih kayak kamu pakai kebutuhannya apa, aplikasi apa yang kamu pakai gitu. Web browser ini kan kamu nggak jelasin ya web browsernya apa, walaupun misalkan bisa apa aja gitu kan, setidaknya kayak Chrome gitu atau enggak Mozilla gitu. Terus misalkan Windows-nya pakai yang 10 gitu, Android-nya pakai yang KitKat misalkan apa gitu kan. Nggak ada penjelasan kamu milih yang mana gitu. Ini kayak yang umum-umum saja. Kayak Visual Studio Code itu kan ada berbagai versi, misalkan Visual Studio Code versi 2023 misalkan ya. Karena itu yang terbaru, beda sama yang sebelumnya. Ya gitu. Paham nggak sih? Paham. Hari ini ya. Ini tablet gitu. Ya kayak gini spesifikasi prosesor. Kamu pakainya Snapdragon. Gitu, nah kayak gitu gitu. Jadi nggak perlu pakai keterangan ini adalah apa gitu kan. Itu kan kayak teori ya. Nggak jelasin kamu milihnya yang mana gitu. Nah kayak gini gitu maksudnya. Ini kan lebih jelas. Tuh masih tapi saya tuh. Oke, ini masuk ke fungsional, udah sampai fungsional. Udah beres? Enggak, maksudnya itu langsung skip. Jadi emang kan ininya jarang, bimbingan juga langsung kerjain. Jadi kan revisi. Iya biar sekaligus gitu ya, revisinya banyak. Kayak kalau nunggu kayaknya kelamaan. Oke, sekarang kita ngomongin kebutuhan fungsional. Sebetulnya kebutuhan fungsional itu adalah ngomongin fungsionalitas. Fungsionalitas itu ngomongin fungsi, ya kan? Dia bisa ngapain aja. Bukan oleh siapa. Jadi sebetulnya ketika kamu nulis untuk admin, staff planner itu nggak perlu kalau di fungsional. Jadi fokus kamu aja, ini dia bisa ngapain aja si aplikasi tersebut. Nggak dibatasi. Takutnya apa? Takutnya misalkan ya, ketika di sini si admin itu bisa melakukan user dan staff IE bisa melakukan user juga gitu ya. Terus kamu menggunakan nomor fungsi yang berbeda karena disangkanya kan itu beda orang, karena role-nya beda gitu kan. Si ini mah cuma bisa tambah doang, yang ini mah cuma bisa ngedit doang, kan beda role-nya gitu. Takutnya fungsinya jadi dua, padahal itu satu fungsi kan. Satu paketnya itu gitu.
Jadi untuk di fungsional tuh tanpa ada untuk admin itu tuh nggak apa-apa karena emang ngomonginnya fungsional bukan ngomongin hak akses. Hak akses nanti dijelasinnya di mana di skenario use case. Itu nanti ketahuan hak akses ke rinciannya. Kalau kayak gini juga nggak akan jelas kan. Misalkan ada nggak yang sama nih? Plan inbound itu hanya di staff planner. Iya. Manager hanya laporan. Plan pouring staff planner. Iya, itu plan material. Emang sendiri-sendiri ya, nggak ada nggak data yang bareng-barengan. Laporan hanya manajer doang. Admin nggak bisa laporan. Nah, saya juga bingung. Kalau di sini mah nggak dijelasin kan ya? Nah, iya, jadi daripada nggak usah disekat, malah itu bakal ngebingungin. Soalnya kita nanti pasti langsung mikirnya hak akses. Kita ngomongin hak akses. Berarti kan tiap orang jadi beda-beda gitu kan. Jadi takutnya tuh si RF fungsiannya ini jadi ada 2, ada 3, berarti itu satu kesatuan gitu. Gitu loh. Tapi ini nih, login, logo tuh sebetulnya turunan dari login kan, karena dia bukan fungsi yang berbeda dari login. Jadi menurut saya login aja udah cukup. Logout itu nanti ada di turunannya login, skenario use case. Gitu. Dashboard, profil, nah kayak laporan itu pasti kan bisa yang lain juga kan. Planning, curing, apa sih dibacanya? Planning, curing. Curing, curing. Inbound, material, permission, department, section, user. Bedanya mengelola user sama mengelola profil tuh apa? Itu hanya profilnya doang, data profil. Role user kenapa ada dibedain? Role user dia bisa ngelola aksesnya kan? User role itu yang admin. Iya, hak aksesnya itu. Iya, jadi dia bisa ngelola admin, bisa nambah role. Jadi, nambahin takutnya ada role baru gitu. Itu untuk kan yang mana aja? Iya, role-nya kan ini berarti admin. Ini pasti kan? Ada penambahan nggak? Nah, tapi saya butuh udah modular, jadi takut nambahin. Jadi udah dibikin modular. Oke, udah dibikin modular. Iya, nanti kayak gini, tapi dia bisa menambah. Berarti kan ketika dia menambah, kita juga bisa menentukan dia bisa ngapain aja. Iya, nanti tuh ada checklist apa dia bisa kayak gitu. Sip. Takutnya role user ini cuma hanya penambahan ini sebagai apa, tapi nggak bisa nih dia ngapain aja gitu. Soalnya kan itu kayak kagok banget kan udah pakai drop down aja di usernya gitu kan, tinggal dipilih. Iya kan statusnya kan. Ini udah otomatis bikin rencana. Iya kan, aspek tampilan menarik. Apa sih tampilan menarik? Tampilannya menarik. Apa? Menariknya aku dan kamu kan akan berbeda. Ada nggak ini aja yang jelas aja? Sistem ini responsif kan karena di tablet ya, jadi otomatis penampilan webnya harus menyesuaikan. Terus kalau mau ngomongin tampilan, sistem ini bernuansa warnanya misalkan menyesuaikan logonya si PT Evolu gitu, misalkan gitu kan. Itu kan bukan. Jadi desain warna untuk website menyesuaikan logo Evoluzer itu kan jadi jelas gitu. Oh, berarti nggak akan jauh dari situ. Ini kita tampilan yang menarik. Apa gitu, ada bunga gitu kan, nggak mungkin ya. Kalau kata aku yang menarik itu yang ada bunga-bunganya gitu. Jadi backgroundnya harus bunga-bunga semua. Tapi kan menurut orang lain belum tentu gitu. Jadi tolong diperjelas ya. Ini masuk ke pemodelan sistem. Oh ini iya. Tadi tuh ada berapa ya fungsional tuh? 10? 11? Ada 13 kalau sama. Lupa. Oke. Kita hitung. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Oke. Sip. PCS itu masuk ke dashboard. Nah, itu PCS kan aktor juga ya? Iya betul. Karena sistem itu jadi aktor. Nanti dia tuh ngebandingannya di sini dilaporkan. Hanya di oke. Yang lain itu input di aplikasi lokal, ini di pembandingan di sana. Sebetulnya kalau laporan ini kamu perlu kelola atau hanya narik data di database sih?
Nah, laporan aja. Laporan Nggak ada kalau Nggak ada kelolanya kan? nggak ada. Kalau tuh kayak dia bisa edit gitu. Iya. Iya, enggak. Nggak ada Karena kan? editnya di sini ya. Kayak gitu. Berarti bentuknya hanya tampil aja berarti kan? Iya, Tampil nanti ada. laporan. Iya, ada Tampil chat. laporan ada- sama download mungkin. Iya, nanti di otak kayak gitu. Di chat sih lebih. Kalau user oke, ini administrator, Nah, itu pakai generalizationnya. generasi ya turunan, jadi biar nggak ada tarik-tarik garis. IE tuh dia ada spesialisnya itu, ada bisa planner tuh base-nya ke IE departemen, jadi Oh tapi nggak ada di staff itu doang. Di iya makanya apakah struktural dua itu. padahal cuma satu orang aja sih di IE itu, jadi Iya dia itu struktural yang umumnya. Ada jadi struktural yang besar ini. iya tapi itu manajernya di detailnya tuh ada. Nah, di sini ada departemen IE sih Bu. Oh kenapa kamu nggak bikin lagi aja tuh? Satu lagi IE. Nih, Enggak, apanya? si produksi ini yang ada IE-nya. Iya berarti satu lagi. Tinggal ditambah nggak usah satu lagi maksudnya. Yang bawahnya ditambahin yang IE-nya di mana gitu. Kan ini ada 2. Iya, satu Yang lagi. nah yang ini. Iya, Kamu ditambahin aja nih untuk IE. Iya. Ada di sebelah mana gitu. Jadi sama-sama yang ini nggak bisa nambah jadi 3 struktural. Aneh nggak? nanti bingung ya. Misalnya Iya, IE yang juga mana ada sih? manajer kan yang gini Bu. Nah, tapi ini di bawahnya bagian staffnya ada Kalau misalkan yang ini yang mana? Si PPC manager ini yang mana? ada di sini. Nah ini, bawahnya. Nah ini nih. Road Planning Control itu PPC. Oh, Iya. jadi IE-nya itu staff IE-nya. Ya di sini jadi industri manajer itu Iya, dia staff IE-nya yang Iya, ini. dia rumus-rumusnya. Jadi dia nge-planner tuh base-nya ke sana datanya. Oh iya, enggak. Ya udah tinggal aja ini PPC manager, di sini PPC IE. Oh, dua aja. PPC gitu. IE, PPC supervisor dan staff. Berarti kan ini nyambung ke sini. Iya. Ya, Segitu untuk aja. datanya. Jadi Iya. tinggal ditambahin struktural itunya aja. Iya, Bu. Karena ini sama ya, nggak perlu pakai nama katakanlah. Langsung aja PPC supervisor, bawahnya staff, nggak ada bawahnya teknisi gitu kan. Iya. Ke kiri IE ya staff IE, ke atas PPC supervisor IE supervisor, IE manager gitu. Jadi Iya. kamu nggak perlu pakai nama ini karena kita kan ngomong ini juga tugas pokoknya per tugas jabatan, nggak ngomongin per orang. Iya. Sama aja kan si Asep dan si Handi ini kan kerjaannya. Iya si Asep dan si Handi ini kerjanya sama kan? Karena Iya. dia sama-sama teknisi kan. Iya. Jadi nggak usah pakai nama-nama gini gitu. Itu kemarin gitu. Iya, karena kan struktur bentuk struktur ya struktur jabatan aja gitu, nggak perlu Iya. pakai nama-nama. Iya. Kalau ada 10 gimana cuma nulis semua? 10 staff, 10 teknisi. Jadi akan lebih enak bacanya, terus Iya. nggak terlalu besar gitu. Tadi sampai mana coba? Use case. Sampai use case ya? Iya. Generalization. Nah ini juga nggak perlu kalau misalkan ini takutnya nih terjadi hal seperti section ini bisa atau enggak ya makanya admin ya, misalkan plan material ini nggak hanya IE, nanti ada yang lain gitu kan, jadinya tuh ini hanya cuman bisa pakai staff IE doang Iya. bacanya tuh, nggak perlu di kotak-kotakin gini lah. Ya kayak tadi fungsional dan use case itu nggak perlu dikotak-kotakin karena Iya. nanti dijelasinnya di sini mana Nah, itu. skenario use case. Nah di skenario use case kamu ngejelasinnya harus rinci. Contohnya, Gimana? Saya masih belum. oke, skenario use case saya udah baca kan skenario use case. Coba awalannya skenario use case itu pasti skenario UC itu pasti yang pertama adalah kamu menjelaskan turunannya use case, misalkan use case apa ya, use case mana yang bareng-bareng misalkan. Yang bahkan pasti profil Laporan dia bisa semua. profil bisa semuanya. Bisa. Profil itu isinya di profil kata sandi. Use profil ya. Iya. Profil ini turunannya ada apa aja? Use kelola profil. Kelola kan?
Anggap aja kelola. Oke, kalau ada gimana? Enggak, terserah. Profil emang nggak bisa ngelola. Edit bisa, edit. Jadi dia edit sama di kata sandi. Maksudnya kalau ya, Edit doang. Edit doang. Tambah? enggak kan profil Gue nggak bisa nambah. Kan kalau datanya nggak ada, itu maksudnya edit. Ya, ya edit sih ininya mah edit. Nah, iya sih, tapi kan prosesnya pasti nambah dulu kan awalannya. Nambahnya di user di atas. Iya, makanya aku nanya user sama profil tuh bedanya apa gitu. Nah, tadi di split lagi sih, cuman iya bingung juga. Iya kan? Iya. Soalnya nggak mungkin ada proses tiba-tiba edit tanpa ada proses penambahan terlebih dahulu. Iya. Jadi Sedangkan nambah aja itu ada di user. iya. Awalnya. Gitu deh. Gimana kalau misalnya kan ya bisa sih. Jadi edit doang. Tambahnya di user gitu. Berarti user cuma nambah doang, nggak bisa ngedit. Ngeditnya di profil. Iya, emang kayak gitu kan Bu umumnya. Saya mau nggak tahu ya, dia langsung di aplikasinya soalnya. Kalau di ini gambaran di sini. Jadi kan ini kan dia loginnya nambahin akun nggak ada register kan di administrator kan nambahin. Nah dia biasanya ini profil dikosongin langsung aja username sama password. Nah biasanya yang nambahin ini di manajer atau apa, jadi yang ngedit gitu, nggak di kata sandi kayak gitu intinya. Apa aja sih isinya di profil? Jadi ngedit profilnya kayak Nama. ya alamat ya, nomor HP, bisa di kata sandi. Intinya di user itu cuma ada itu doang. Taruhlah ya, kita masih ada tambahnya ini ya. Ini tambah ya. Sini. Tambah profil. Iya. Edit profil. Iya. Lihat atau tampil. Oh iya. Ini kan tambah profil. Iya. Udah pasti ini kan? Iya. Ini adalah turunan use case-nya. Ada 3. Iya. Usernya mana aja gitu. Misalkan di sini ada berapa? Ada ya 3 lah ya. Iya. Ini si A, si B, si C. Si A Iya. itu bisa nambah karena dia admin. Nah, Iya. bisa edit dan bisa tampil juga karena dia bisa semuanya nih. Sedangkan si D hanya bisa ngedit dan bisa tampil. Si C bisa edit dan bisa tampil gitu. Jadi dalam satu skenario ini ketahuan hak aksesnya oleh siapa aja gitu. Siapa aja yang nggak boleh gitu. Baru setelah itu didefinisikan skenario-nya kayak skenario awal tuh gitu. Proses dari untuk ketambah misalkan klik menu apa. Nanti dari sistem ini untuk aktornya, ini untuk sistemnya. Sistemnya ketika kita klik menu apa, dia akan menampilkan apa gitu, prosesnya ngapain. Gitu ya. Baru ketiganya apa gitu. Ini untuk yang tambah misalkan ya. Yang edit satu lagi gitu. Untuk proses edit yang mana? Ini untuk proses edit ya. Proses pertama adalah buka dulu profil, misalkan masuk ke menu profil, terus ini menampilkan profil. Klik edit, menampilkan atau mencari datanya dulu, menampilkan datanya, edit data gitu. Tapi prosesnya balik lagi ke satu karena kan nggak pasti beda kan sama si tambahnya. Ini contohnya pasti ada juga sih di nama gitu. Tapi kadang untuk yang ini suka pada bingung. Mereka tuh kayak hanya menuliskan bukan turunannya, tapi udah kelola profil aja satu. Terus mereka semuanya ke situ. Ya iyalah udah ketahuan kan di use case gede juga semuanya pasti ke situ. Tapi kan untuk turunannya ini, nah ini namanya hak aksesnya tuh dijelasin di sini. Nah, kalau ini contoh berarti ini semuanya ya. Yang laporan, contoh nih ya, ini laporan, yang laporan langsung aja. Nah, laporan siapa aja? Karena semuanya kalau di sini generation. Semuanya ya berarti semuanya. Langsung aja ngarahin gitu. Iya. Ya ngarahin kayak iya, tadi. maksudnya di laporan bisa ngapain aja gitu. Misalkan dia bisa tampil, misalkan tampil laporan kan? Iya. Sama print. Kalau filter itu kan ya. Iya. Bukan. Bukan itu. Sama print laporan misalkan gitu ya. Iya. Ternyata yang nge-print mah cuma bisa manajer gitu. Yang lain cuma bisa lihat aja. Ya udah ini manajer ke sini, yang lainnya ketampil aja gitu. Nah, ini akan menjelaskan hak akses kayak Iya. Ya, jadi di turunannya itu bisa diperjelas. Kalau apa ya? Kan di sini kalau laporannya beda-beda kan, ini ada queuing, ada inbound. Di sini dimasukin atau enggak? Enggak usah. Itu kan hasil nanti ya. Iya. Queuing, inbound itu kan hasilnya ya. Iya.
Dan itu ditujukan untuk semuanya atau tiap hak akses akan menerima beda-beda laporan? Kalau di Sarasnya aku maunya semuanya ngambil. Ya udah, kalau semuanya nggak usah. Kalau isi laporannya mah nggak usah dijelasin ada apa aja. Iya. Oh, ada 10.000 gitu, masa mau dijelasin satu-satu? Ya soalnya nanti kan beda-beda juga, ada yang bentuknya cat, ada tapi satu aja kayak satu gitu. Satu aja kayak gini. Begitu, ini skenario activity. Bagus mas. Oke, ini hasil. Mana? Kok kayak gini sih? Metode yang digunakannya mana? Metode apa? Yang mana? Metode apa? Metode yang digunakan? Metode penelitian, metode pengembangan sistem. Coba lihat bab 3. Itu isinya apa aja? Itu bab 3. Kayak gimana? Ini kamu pasti ininya ke takutnya tuh skripsi yang lama. Enggak kan? Gue emang belum nyampe sih bawahnya gitu. Iya, itu karena kita kan diganti. Mana ya? Gak ada buktinya. Nah ini objek penelitian, metode yang digunakan sebetulnya tuh objek penelitian itu kan masuknya ke si objeknya ya, perusahaannya sama analisis perusahaan. Metode penelitian ya kamu jelasin. Metode penelitian tuh tahapan pertama ada inception itu ngapain aja. Ini bisa berbentuk flow gitu loh. Dari sini kemana, dari mana kemana gitu, terus ini ngapain aja di sini gitu. Dijelasin pakai narasi juga di bawahnya. Ini untuk agar kamu fokus. Inception itu ngapain aja? Menganalisa. Recruitment ya. Recruitment dan apa? Karena recruitment dan ini udah masuk ke bab 3, otomatis sisanya ada di bab 4. Itu harus nama-namanya harus sesuai sama si tahapan kamu gitu. Tapi ini kan si inception gitu. Berarti yang tadi yang saya udah bikin masuknya ke sini 3.1 ya? Yang saya udah bikin. Iya, objek penelitian yang, itu harusnya. Iya, yang ini semuanya. Enggak. Nah, nanti ini kan harusnya dibungkus. Isi ini tuh dibungkus pada inceptionnya itu kan. Oh, yang mana? Yang pemudahan sistem yang ini. Iya. Nanti ini masuk ke sana. Nah, itu yang harus dipastikan. Kamu kan tentuin dulu nih metode penelitiannya, ya kan? Si inception, elaborasi, manusia. Di dalam inception itu ada tahapan lagi kan, recruitment atau enggak apa, analisis gitu kan. Nah, tahapan recruitment dan analisis itu kan ada di di bab 3 misalkan kayak gitu, karena itu kan termasuknya analisis ya, belum ke hasil dan pembahasan kan gitu ya. Maka lebih baik dijudulin gitu ke bagian inception gitu. Tapi kamu bikin dulu sekarang, bukan sekarang ya, nanti ya. Kamu bikin dulu metode penelitiannya, tahapannya itu apa aja gitu. Nanti si kebutuhan sistem sama pemodelan sistem itu kan pasti bagian dari tahapan tersebut. Nah, itu dimasukin di mana gitu. Iya, ngerti. Jadi apa ya setelah gitu ya? Nah, sebetulnya lebih enak sih kebutuhan inception itu kan recruitment, analisis dan lain sebagainya, itu kan bagian dari hasil penelitian kamu kan. Lebih enak itu berarti kan di bab 4. Iya enggak sih? Iya. Supaya gampang gitu, kayak objek penelitiannya adalah apa, sistem informasi, visi misi, struktural, tugas, pokok, fungsi, misalkan prosedur sistem yang berjalan itu kan masuk ke objek ya. Terus kamu metodenya apa? Dari metodenya kamu masuk ke analisis atau analisis kan berarti kan masuknya ke ini kebutuhan sistem, kebutuhan apa gitu kan. Itu bisa aja di sini di bab 4-nya tuh hasilnya kayak inception, recruitment, hasilnya pemodelan kebutuhan sistem. Ngerti nggak sih? Itu kalau ngomong jadi gini, misalkan ini ada inception, misalnya ini recruitment dan analisis misal ya. Analisis, terus ada elaboration, ini design, terus construction ya, pembuatan serta implementasi ya. Misal ini tuh metode penelitian kamu. Metode penelitian ini tahapan yang akan kamu lakukan selama penelitian. Nah, menurut saya di bab 4 ini ikutin ini aja gitu loh. 4.1 itu tentang inception. 4.1.1 ini ngomongin tentang recruitment. Recruitment itu berarti kan kebutuhan ya,
yang tadi kamu nggak bikin. Nah, simpan aja di situ kebutuhan informasi, kebutuhan ini, kebutuhan. Terus misalkan 4.2 use case-nya gitu kan, analisis ya, analisis sistem. Misal nih. Terus kedua analisis, ini use case, activity diagram, robustness, terus masuk ke elaboration. 4.2 elaboration itu ngomongin tentang desain, berarti perancangan, desain antarmuka, sequence diagram gitu kan, desain apa lagi, kelas diagram, desain antarmuka, desain database, ya kan, desain kebutuhan. Itu ada masih di sini. Itu masuk ke sini ya. Jadi nggak di sini. Nggak di mana? Yang user sebenarnya saya mau bikin. Nggak di bab 3. Iya. Nah iya. Enakan yang mana? Enakan di sini iya, karena hasil. Supaya hasil dari metode penelitian kamu gitu. Iya. Gitu. Cuman ini langkah-langkah yang di sini. Langkah-langkahnya cari, langkah-langkahnya di bab 3. Iya. Dan itu harus secara rinci. Misalkan ada flow-nya, ya ada gambarannya ya, dan ada narasinya. Inception tuh ngapain aja, analisis kamu nyari apa aja kayak gitu. Nanti implementasi hasilnya disimpan sini gitu. Ini kan baru hasil pembahasannya nanti. Tapi kan sampai, tapi tetap ya harus ada ini ya, enggak kalau 9 PP. Tapi bab-babnya enggak. Oh iya, karena itu loh, jadinya ambigu ya. Ambigu. Iya. Tapi kamu kan pasti ini udah ngerjain ya. Iya, udah ini udah. Si ini tuh udah ngerjain gitu. Jadi walaupun misalkan posisinya di bab 4 itu bisa ditampilin gitu. Di waktu presentasinya ya. Iya, di presentasinya. Iya. Sampai robustness ya. Robustness untuk bab 3 itu kan gambaran. Kelas diagramnya nanti. Kelas diagram nanti. Itu karena udah masuk ke desain ya, desain sistemnya kan. Masuk ke desain yang elaboration ini. Gitu loh. Kebayang nggak sih? Kebayang. Nanti dicoba dulu sama saya. Iya. Soalnya aku juga bingung kan, biasanya yang bab 3 tuh ada di bab 3 kayak kebutuhan itu ada di bab 3 kan. Iya. Jadi kayak kalau misalkan kita pakai metode di bab 3 tanpa ada analisis, nanti kayak bentrok gitu, maksudnya nggak ditampilin sih, sedangkan ini tuh udah seharusnya ada gitu. Ini kan bagian dari analisis ya. Iya. Karena biasanya ketika udah objek kita udah langsung analisis data si perusahaannya kan, membuat jadi kebutuhan fungsional dan lain-lain gitu. Terus tiba-tiba ada metode gitu, jadi kayak hambat gitu, daripada kamu setengah di sini setengah di sana gitu. Menurut saya mah udah di bab 4 semuanya gitu. Iya. Itu kan jadi lebih jelas nanti kamunya. Iya. Jadi udah, terus tahapan itu nggak akan kelewat gitu. Nanti pasti ditanya, tahapan inception itu yang mana? Ini loh, kita tuh harus menentukan ini, dapat hasilnya ini gitu. Iya, enak sih. Kalau misalkan pakai pedoman yang lama, bingung karena pengimplementasian metode kamunya bingung di mana aja gitu kan. Karena udah di judulnya udah pasti gitu loh. Iya. Kebutuhan fungsional. Padahal ya itu sama-sama aja sih implementasi dari itu. Tapi kan karena nggak ada ini bagian dari tahapan mana, itu suka jadi orang-orang kadang bahkan nggak ngeh itu bagian dari tahapan RUP. Tahu ya RUP aja. Iya benar. Ngikutin aja pedoman. Padahal kan itu kan kita harus ngikutin RUP-nya gitu. Iya. Nah itu kalau yang RUP, kalau yang lain ya nyesuaiin ininya. Iya. Tapi sub-subnya ya kan mau bagaimanapun metodenya pasti yang analisis pasti selalu ada, requirement analisis pasti selalu ada kan. Iya. Tuh. Itu saya mau. Terbayang nggak sih? Bayang. Nah ini ya, lihat tambah edit. Jadi lihat user tambah user. Jangan terlalu ini loh. Apa yang gimana? Jangan terlalu irit kata. Lihat apa sih? Lihat data user kan? Iya. Tambah data user. Iya. Edit data user, delete data user. Ini kayak lihat tambah edit tambah delete. Itu kamu kan kayak copy paste untuk semuanya gitu. Iya. Ditambahin itu. Kalau ini kelas 1 emang 1 aja, nggak perlu ditambahin. Nggak perlu, udah gitu aja. Iya. Tapi setidaknya kamu walaupun cuma 1 orang tahu, oh ternyata di dalam pola user tuh dia bisa ngapain aja fungsinya gitu. Iya, itu skenario ya. Ya itulah skenario. Iya. Beserta nanti deskripsi di bawahnya, ada deskripsi. Iya. Itu sih masa kamu udah langsung daftar ya nanti? Daftar November. Dicoba Dulu mas sampai ke mock up.
perancangan, desain gitu. Tapi kan nggak apa-apa kalau udah ada juga ya tampilin. Ini apa? Ini yang Robustnessnya mau dikapet. saya pun biasanya robustus dulu terus kasih diagram nanti. Iya pasti. Tapi ini laporan tuh jadi terbagi nanti tuh. iya, Jadi makanya view-nya banyak. Mana? Kalau view-nya iya. Kepilih kan. Oh, gimana kalau Apanya? Nah ini ke jok apa? di Apa? rapikan enggak sih? Ini nggak bisa dirapikan. Belum sih, belum dapat. Jadi Bikin doang. disesuaikan gitu. Jangan kayak Soalnya kalau kepanjang view iya pasti panjang banget. Iya. Tapi setidaknya kamu bisa crop gitu nanti bisa ditempel di sebelah kanannya gitu. Tapi setidaknya rapi ke bawah gitu loh. Iya. Walaupun misalkan ini kan pasti nanti gini ya, gitu kan? Iya. Nah tapi kan nanti kamu nanti bisa untuk disimpan tuh nanti kayak di crop segini, segini gitu. Jadi setidaknya ketika kamu crop ini pasti tetap rapi kan? Iya. Kalau nanti kayak gini, ya bingung gitu. Akunya aja kayak Iya. banyak gitu. Iya, belum rapiin sih baru bikin. Iya. Ataupun kayak gitu juga nggak apa-apa, nanti si HVS-nya kamu manjang ke bawah. Iya. Saya kasih caption ya. Nanti tinggal kayak dilipet gitu loh ke atas. Ngerti nggak sih? Kalau panjang juga nggak apa-apa sedikit. Jadi kayak ini kan pasti kayak ada 3 HVS kamu tuh. Iya. Misal ya. Tapi disambung deh ya. Disambung-sambung Iya. jadiin Nanti gitu. dilipet gitu. Iya. Ya apa? Nggak apa-apa emang kayak gitu. Iya. Tapi disuruh bikin A3, dulu aku disuruh bikin A3. Disimpan di HVS gitu. Jadi ini tuh gede. Iya. Jadi dilipet. Itu setidaknya yang rapi aku bingung. Ini belum rapian itu baru Ya bikin. rapi, rapikan lah. Iya. Oke, ada lagi nggak? Udah kan? Udah tuh segini mah udah. Ini kamu membuat dari tahun kapan? Enggak, bukan. Soalnya udah rapi. Enggak, Bu. Makanya. Udah? Udah. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Tapi nanti di ini lagi. Ya, aku merasa bersalah ya kemarin aku tuh Enggak apa-apa. belum baca-baca. Nggak apa-apa. Pasti dulu aja. Ini tinggal diisi aja. Udah? Apa lagi? Foto? Fotoin. Ampun. Iya. Terus gimana? Sekalian itu ya, boleh. Kelihatan gak sih? Oh, kelihatan. Iya dong. Sekali bimbingan. Tidak kelihatan tapi nya. Enggak apa. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oh, iya. Hei, sudah? Ya, udah. Iya. Ininya keterangannya gimana, Bu? Apa aja? Oh, Bimbingan bab 1, bimbingan bab 1, 2, 3, iya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu. Itu tulisnya salah. Iya. Kan expert dia langsung mau ini. Udah jadi Bu sistemnya Udah jadi sistemnya. Yang tadi screenshot tuh udah ada. Cuman itu terpisah-pisah, 2 aku magang. Jadi sekarang disatuin. Sekarang tuh. Enggak langsung aja kayaknya Mbak ya. Hah? Mungkin Seninnya UP, Selasanya sidang. Iya, nggak bisa kan, Bu? Ada revisian kan? Jadi bukan 7,5 lagi, 7/4. Iya. Jadi Desember teh guys. Iya, Desember langsung gitu Iya. ya. Ya ampun. Kalau bisa kayak gitu ya. Iya. Asal nggak ada revisian aja di UP. Iya, nah, sama UP-nya. Boleh Bu? Oh, sebut. Iya. Minumnya, Bu. Daun ya Bu? Apa ini atau bawa lagi? Nggak apa-apa. Buat Ibu. Iya. Penny di mana? di masjid. Ibu kalau Oke, udah. kalau bukan